Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Senang kembali bisa bikin video. Agak lama saya tidak menyapa semuanya. Semoga kita semua di dalam keadaan yang sangat baik. Dan hari ini saya akan share, ngobrol tentang hal yang sebenarnya tidak lagi viral, tetapi itu ada di sekitar kita dan mungkin pernah kita tahu, pernah kita dengar, dan kita kepengen memilikinya, tetapi kita berpikir jangan dan sebagainya karena ada begitu banyak pertimbangan. Apa sih? Saya mau bahas ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya beli ini online. Apakah ini? Ini adalah akar bahar. Akar bahar. Kita mengenalnya akar bahar dan waktu saya kecil saya sering melihat orang memakai aksesoris ini, tetapi di daerah saya yang namanya akar bahar ini syarat kaitannya dengan hal-hal yang supranatural ya. Jadi tidak semua orang memakainya, entah sulit mendapatkannya atau memang karena tidak mau memakainya dengan konsep latar belakang yang tadi itu. Nah, lalu kemudian saya tertarik memakainya kenapa? Ya alasannya karena memang saya suka aksesori, saya suka seperti gelang ya untuk pria yang dari kulit, dari mana, dari logam atau apapun itu, tapi yang untuk pria itu saya suka aksesori dan sudah lama sih kepengen punya ini, cuman nggak tahu dapatnya di mana dan terakhir saya beli online. Jadi ini dapatnya online banyak banget dan harganya sangat terjangkau. Oke, apa sih sebenarnya akar bahar itu dan apa manfaatnya bagi kita? Ya, ternyata akar bahar ini itu akar itu nama yang kita kenal ya, bagian dari tumbuhan, dan bahar itu kalau dari bahasa Arab itu laut. Akar bahar itu adalah akar dari laut, istilahnya begitu, akar laut. Dan memang kalau kita googling bentuknya itu memang seperti tumbuhan di dalam laut yang seperti akar gitu ya, bercabang-cabang banyak dan kemudian diambil lalu dibentuk menjadi gelang, menjadi cincin, menjadi cerutu dan lain sebagainya. Saya dengar waktu kecil di daerah saya itu penyelam-penyelam tanpa alat bantu diving itu, alat bantu selam itu, mereka itu menyelam ke kedalaman yang sangat dalam seratusan meter untuk bisa mengambil akar ini, dan itu orang-orang hebat ya, paru-parunya bisa menahan apa seperti itu. Nah, akar bahar ini apakah dia tepat disebut akar atau sebenarnya dia itu bukan akar? Ya, kalau dari literatur yang saya baca ya, sumber Google, ternyata ini bukan eh sejenis pohon-pohonan, tetapi dia lebih kepada sejenis hewan laut yang tidak memiliki tulang. Dan hewan laut ini masuk, yang akar bahar yang kita kenal ini masuk dalam keluarga Artosa, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi kalau disebut akar ya it's okay lah, itu nama yang kita kenal. Tapi kalau lihat asal usulnya sebenarnya dia lebih ke kategori hewan, bukan akar ya. Dan ini ada di laut-laut tertentu di Indonesia, juga ada dari Afrika Timur sampai ke Indo-Pasifik ya, penyebarannya ada di laut. Jadi varian hewan artozoa atau akar bahar yang kita kenal ini banyak banget, ada banyak banget. Jadi warna dan bentuk itu berbeda-beda, itu banyak. Yang kebetulan saya pakai ini dan yang kita kenal di Indonesia biasanya yang hitam. Nah, di dalam dunia spiritual, orang mengenal fungsi atau kegunaan akar bahar ini banyak banget. Karena itu dikaitkan dengan bagaimana orang itu bisa maksimal. Kalau saya lihat sih begitu ya. Karena catatan di Google dari berbagai sumber itu saya lihat diyakini ketika orang pakai ini tuh mendatangkan keberuntungan, mengusir segala hal kesialan, lalu kemudian diberi kemudahan untuk
mengambil keputusan, menetralisir serangan gaib, membuang aura negatif, artinya orang itu punya aura positif, kekebalan tubuh meningkat dan menghindarkan penyakit, meningkatkan kewibawaan, karisma ya, disegani orang katanya seperti itu, membawa ketenangan hati, meningkatkan stamina, semangat kerja, mempertajam intuisi, kecerdasan emosional, lalu kemudian memberi pengaruh persuasif dan menarik simpati publik. Jadi orang ini punya karisma begitu kan. Meningkatkan rasa percaya diri dan orang bisa berani. Itu dari sisi spiritual diyakini oleh banyak kalangan. Kalau menurut saya, ya oke lah, itu udah beredar turun-temurun, mengakar, dan itu artinya akhirnya menjadi sugesti. Orang pakai ini lalu ngalamin apa yang dia anggap yang telah mensugesti dirinya, punya rasa percaya diri dan sebagainya. Tetapi saya secara pribadi tidak menganggapnya seperti itu. Buat saya ini tidak lebih dari sebuah aksesori yang unik gitu ya. Unik karena asalnya dari laut, cara membuatnya juga tidak gampang untuk memproses, mengolah dan sebagainya. Dan ya unik aja karena warnanya juga mengkilat, hitam pekat. Buat saya itu. Dan kalau buat beberapa orang ini dikaitkan dengan masalah-masalah spiritual, ya terserah mereka. Tetapi buat saya tidak. Saya hanya memakainya sebagai aksesori. Tetapi selain secara spiritual, ada manfaat medis loh ternyata di akar ini. Ketika orang pakai ini, ada yang mengatakan tubuh akan menjadi lebih sehat. Ada manfaat-manfaat bagi kesehatan tubuh. Sering dikatakan bahwa pemakaian gelang akar bahar ini itu meningkatkan vitalitas tubuh lebih baik, karena akar bahar ini kan berasal dari laut, mengandung berbagai senyawa termasuk radium yang memancarkan radioaktif untuk pengaturan ion energi tubuh menjadi lebih baik. Jadi tubuh menjadi lebih fit, ion dalam tubuh menjadi stabil, tentu memberi pengaruh positif terhadap sirkulasi atau peredaran darah serta metabolisme yang bagus bagi tubuh kita. Lalu dari sisi medis, akar bahar ini akhirnya dipercaya untuk mengurangi hipertensi karena kan lancar aliran darah ya, lalu kemudian mengurangi rematik, asam urat, penyakit lainnya yang terkait dengan tekanan darah. Oke lah. Ya, mungkin saja ada senyawa-senyawa atau kandungan-kandungan alamiah yang ada di dalam makhluk ini, hewan ini, yang kemudian itu ketika kita pakai membawa pengaruh positif bagi peredaran darah dan sebagainya. Itu pun mungkin rilis yang saya katakan ini penelitian medisnya itu sangat lemah ya, karena itu memang walaupun secara medis banyak yang meyakini seperti itu, tetapi penelitian medisnya sangat kurang untuk hal itu. Ya, tetapi bagi saya, bagaimana kita bisa sehat? Makanlah makanan sehat, istirahatlah dengan baik, berolahragalah, maka kita sehat, pikiran sehat, jiwa sehat, tubuh sehat, begitu kan? Kita tidak harus pakai ini kita bisa sehat. Dan kalau ini memang ada kandungan-kandungan zat tertentu, ya kan, yang membuat sehat walaupun belum diteliti secara medis, ya puji Tuhan gitu kan. Ya bagus kalau begitu, ada dampak positifnya karena memang ada kandungannya misalnya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, ya sebatas aksesori aja. Saya waktu gelang ini sampai di tangan saya langsung bilang, ya mungkin karena sugesti dari masa kecil seperti apa, saya bilang ini hanya aksesori, saya sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, saya Kristiani, dan saya hanya memakainya sebagai aksesori dan tidak lebih daripada itu. Kalau dia punya dampak bagi masalah kesehatan saya, ya puji Tuhan banget. Tapi saya menjadi sehat adalah karena Tuhan yang memberkati hidup saya dan saya menjaga kehidupan yang baik dalam keseimbangan ya, untuk makan, olahraga, istirahat dan sebagainya. Oke teman-teman, bagus enggak? Eksotik ya. Ini agak besar.
Dan ini lentur, enak makainya. Saya baru memakainya dan eh, belum banyak sih yang tahu kalau saya pakai ini, dan saya pengen tahu reaksi mereka ketika saya pakai gelang ini apa. Cuman satu hal, tergantung keyakinan kita. Ketika kita meyakini satu hal tertentu, maka hal itu berlaku bagi kita. Maksudnya gimana? Jangankan gelang akar bahar, gelang biasa aja kalau kita misalnya meyakini dia memiliki kekuatan tertentu, apalagi kemudian dimantra-mantrai dan dibawa ke dukun, maka hal itu berlaku. Nah, saya tidak. Ini akar dari laut yang mengandung banyak mineral yang kemungkinan bisa mengandung ion-ion positif yang bisa memperlancar aliran darah dan sebagainya. Kemungkinannya seperti itu saya pakai. Tetapi bagaimana ini kemudian berdampak secara spiritual, menaikkan wibawa, percaya diri dan sebagainya, saya tidak mengakui hal itu. Karena kalau saya bisa jadi presenter dan jatuh, kalau saya bisa jadi presenter dan bisa percaya diri, itu karena saya belajar tentang citra diri dan saya tahu saya diciptakan istimewa oleh Tuhan, membawa banyak sekali talenta yang harus saya kembangkan. Dan rasa percaya diri itu adalah aktualisasi dari pemahaman kita tentang diri kita. Itu menurut saya ya. Yang dulu kadang-kadang kita terpapar paham-paham negatif dan sehingga kita menghakimi diri kita secara negatif, potensinya kehalang di sana. Saya dulu seperti itu, minder terus. Tapi begitu saya tahu siapa saya dan Tuhan menciptakan saya untuk apa, dari situ saya mulai mengembangkan semuanya dan kehidupan 180 derajat. Ada rasa percaya diri, bisa jadi host ya, bisa jadi penyiar radio, punya program di TV, jadi MC, ya kan? Dan saya speaker, motivator, saya juga seorang hamba Tuhan. Itu yang utama. Itu adalah sebuah rangkuman dari pemahaman tentang betapa istimewanya Tuhan menciptakan saya. Jadi bukan karena akar ini. Akar ini cuma aksesori. Jadi boleh enggak kita pakai ini? Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Kalau mau pakai nggak apa-apa, tapi cara kita berpikir memandang, maka itu yang berlaku kepada kita. Saya melihatnya ini adalah gelang biasa aja, tidak lebih dari aksesori. Oke, mau sehat, jaga makan, olahraga, istirahat, perhatikan, ya toh. Mau meningkatkan kapasitas diri sendiri, ya kita harus belajar bagaimana supaya sisi-sisi baik dari kita itu bisa maksimal tereksplor keluar, sehingga kemudian kita menjadi orang yang yakin dengan apa yang kita lakukan, yakin dengan apa yang kita katakan, dan orang lain melihat ketika kita melakukannya semua dengan keyakinan dan hasilnya bagus, ya kita punya wibawa tersendiri di mata mereka, karena potensi itu memang ada pada kita. Tuhan yang kasih potensi itu. Oke teman-teman, semoga bahasan yang tidak viral ini bisa memberi sedikit informasi untuk Anda semuanya. Bye bye, God bless you.